Lalu apa nih kerugian yang bisa ditimbulkan dari transaksi sewa operasi? Nah, tadi kan berarti kalau diilustrasikan menggunakan ekuitas menyewa mesin fotokopi, jika si ekuitas semuanya itu aset tetapnya sewa, tidak pernah membeli, maka di laporan musik keuangan tidak akan pernah dilaporkan aset tetap. Yang ada hanya aset lancar saja, karena dia tidak pernah membeli jenis aset tetap yang berwujud. Lalu, jika suatu saat si penyewa tersebut si yang menyewakan mengalami kerugian, atau si barangnya itu rusak, atau masa sewanya habis dari mesin fotokopi tersebut, maka hal ini menjadi kendala sendiri bagi ekuitas, karena di sini ekuitas tidak akan bisa melanjutkan kegiatan operasionalnya, karena kegiatan operasional kan akan didukung dengan mereka memiliki aset tetap. Kalau seperti ini tidak memiliki aset tetap, berarti kan mati tidak akan beroperasi lagi. Maka dari itu keberlanjutan aktivitas tersebut akan terganggu jika si entitas selalu melaksanakan jenis sewa operasi dan tidak pernah membeli aset tetap. Lalu yang ketiga, alat khusus sulit diperoleh, seringkali lebih mahal. Contohnya setum kan mahal juga ya, tapi karena di sini jarang, maka si perusahaan lebih memilih menyewa setum. Tapi kalau sepertinya kegiatan utamanya itu memperbaiki jalan atau jasa marga kan merupakan perusahaan yang membangun jalannya. Kalau sepertinya jasa marga tidak pernah membeli dan tidak memiliki setum atau alat berat yang untuk memperbaiki jalan, semuanya nyewa, berarti kan kegiatan utama itu mati kalau sepertinya sistemnya sudah tidak dilaksanakan lagi. Maka dari itu lebih baik kalau sepertinya aset tetap tersebut digunakan untuk kegiatan utama, maka lebih baik dibeli saja daripada menyewa. Yang selanjutnya tadi kan penggunaan terbatas. Ya, penggunaan terbatas. Kenapa terbatas? Karena perusahaan memiliki batasan untuk menggunakan aset tersebut. Karena kan ada dibatasi dengan nyewa. Karena tidak yang menyewa barang tersebut bukan hanya kita, melainkan orang lain juga pasti menyewa dari barang tersebut. Maka kalau menggunakan sewa operasi itu bisa membatasi penggunaan aset yang kita lagi sewa. Lalu yang terakhir, tidak dapat dijadikan jaminan bank karena barang yang dipakai itu bukan milik kita, sehingga jika kita yang membutuhkan penambahan dana dari pihak ketiga, salah satu contoh dari bank, maka kita tidak bisa melaksanakan pinjaman tersebut karena ketika kita mengajukan pinjaman, otomatis ada jaminan yang harus diberikan oleh kita kepada pihak ketiga. Dengan demikian, kalau sepertinya aset tersebut semuanya sewa, maka kita tidak bisa melakukan pinjaman ke pihak ketiga. Contohnya seperti apa? Di sini ada ilustrasi untuk akuntansi sewa operasi. Soalnya entitas melakukan leasing pada tanggal 1 Januari 2010 dengan masa manfaat aset 5 tahun, aset depresiasi 5 tahun dengan metode garis lurus. Sewa merupakan bentuk kontrak yang dapat dibatalkan dengan jangka waktu 5 tahun. Kontrak tahunan yang dibayarkan tahun 2505 setiap rupiah menurut ya, Rp2.505 setiap akhir tahun dengan bunga 8% per tahun. Nah, jika kita analisis dari transaksi di sini kan entitas melakukan leasing, berarti kan melakukan menyewa barang dari pihak si lesornya. Berarti di sini ada lesor yang menyewakan dan lesi yang menyewa. Ketika ada aset yang disewa oleh si penyewa yang menyewa, itu kan di sini ada barang yang diserahkan oleh perusahaan yang menyewakan barang. Aset tersebut itu kan yang adanya masa manfaat 5 tahun, metode depresiasi garis lurus itu tidak berlaku bagi yang menyewa, tetapi berlaku dan harus diakui oleh yang menyewakan.
atau si lesornya. Maka dari itu bagi si lesi yang menyewa itu tidak akan ada pengakuan aset tetap dan tidak ada pengakuan beban pensiunan serta beban akumulasi depresiasi di laporan keuangannya. Yang ada hanya biaya sewa saja sebesar 2.505 di setiap akhir tahun. Iya. Nah, karena dilihat dari jenis transaksinya, di sini kan untuk masa sewanya 5 tahun, cukup lama. Tapi kalau dia dari bentuk kontraknya ini, si perusahaan bisa membatalkan dalam jangka waktu 5 tahun ini. Berarti bisa kalau sepertinya sudah kontrak 5 tahun, tapi di pertengahan tahun yang pertama sudah tidak ada kendala, maka si resi itu bisa membatalkan perjanjian sewanya dengan lesor. Maka dari itu jenis transaksi ini meskipun jangka waktunya lama, tapi karena ada penjelasan tambahan bahwa bisa dibatalkan, maka termasuk ke dalam sewa operasi. Si lesi itu hanya mengakui adanya biaya sewa dan adanya pengeluaran kas saja, tidak perlu adanya pengakuan aset tetap dan beban pensiunan serta akumulasi pensiunan. Maka dari itu bagi lesi bagi perusahaan yang menyewa itu nanti transaksi ini akan berpengaruh ke dalam laporan laba rugi saja di bagian laba serta laporan posisi keuangan di bagian kas. Kalau sepertinya si sewa tersebut belum bisa dilunasi, maka akan timbul hutang yang nantinya akan dilaporkan di laporan posisi keuangan bagian kewajiban.